Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Sallallahu wa sallamuhu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir ayyam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis ngopi, jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama hadir untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita, dan juga dapat meningkatkan kualitas ibadah kita yang mentakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam disampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya, yang harapan di yaumul qiyamah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, mari bersama-sama kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah kita sekalian dimudahkan dalam menggali ilmu Allah, yang mana Al-Fatihah ini juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, para anbiya, para syuhada, para guru-guru dalam dakwah sekalian, wabil khusus kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang beliau barang. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وأصحابه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita ulas dulu ya, kajian kita di malam Rabu yang lalu masih membahas tentang bab faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli, bab menerangkan tentang cara menghormati ilmu dan ahlinya. Masyaallah hadirin, kata pengarang kitab ini bahwa seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat melainkan dengan menghargai ilmu.
Artinya menghargai ilmu itu bagaimana? Tidak menganggap enteng ilmu. Kalaupun kita sudah bisa, sudah mengerti dengan ilmu tersebut, jangan sekali-kali ini mah gampang. Ya ini mah kecil, udah bisa. Jangan. Udah aja kalau udah bisa udah aja. Jangan anggap gampang, menyepelekan. Itu membuat ilmu jadi lari dari hati kita. Ya, jadi cepat lupa. Gitu. Maka kita jangan meremehkan ilmu apapun ilmunya, baik itu ilmu umum, ilmu agama, terlebih-lebih ilmu agama. Jadi harus menganggap ilmu itu penting gitu ya, menganggap ilmu itu penting karena dengan ilmu kita hidup jadi mulia, kita hidup jadi gampang gitu. Nah, rekan sekalian, juga di penghujung pelajaran kemarin terangkan bahwa hendaklah kita menghormati ilmu dan ahlinya dan orang yang mengajarkan ataupun yang memiliki ilmunya. Karena orang yang mengajarkan ilmu adalah orang yang memposisikan diri sebagai orang tua spiritual. Gitu. Guru itu adalah orang tua jiwa kita. Karena orang tua itu ada 3 macam. Satu, orang tua kandung kita, bapak ibu kita, uang, mama, kakak, saudara-saudara kita terdekat. Itu orang tua badan kita. Yang kedua, orang tua itu adalah mertua. Mertua, mamang dari istri kita, uang istri kita gitu. Nah, mertua, baik mertua laki atau mertua perempuan, itu kedudukannya sama seperti orang tua kandung kita. Tidak membatalkan wudu, juga kita tidak boleh durhaka, nggak boleh ngomong kejelekannya ataupun tidak sopan. Manggil mertua kita, panggil namanya, Bud, mana Bud? Oh, mertua namanya Bud, panggil namanya saja. Jangan, walaupun seumuran, walaupun mertua kita seumur sama kita, tetap kita manggil dia, manggil beliau ya Bapak. Kayak Nabi Muhammad dengan sahabat Abu Bakar itu seumuran. Bedanya kalau nggak salah sekitar 2 tahun. Sahabat Abu Bakar dengan kanjeng Nabi Muhammad itu bedanya sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Sahabat Abu Bakar itu kan mertuanya kanjeng Nabi itu. Sahabat Abu Bakar punya anak namanya Siti Aisyah, dinikahkan dengan kanjeng Nabi. Waktu itu Siti Aisyah masih umur 6 atau 7 tahun. Nabi Muhammad umurnya udah 53 tahun kalau nggak salah. Kok kenapa Nabi Muhammad nikah dengan anak kecil? Bukan Nabi Muhammad yang pengen, tapi yang pengen adalah sahabat Abu Bakar pengen banget punya menantu yang gantengnya, yang santunnya, yang bagusnya kayak kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat Abu Bakar pengen di dunia gabung dengan Nabi Muhammad, di akhirat pun bersatu dengan Nabi Muhammad. Pengen dunia akhirat nyambung dengan Nabi Muhammad. Itu. Nah, jadi mertua hukumnya seperti orang tua kandung dalam segala halnya. Kalau misalnya kita cerai sama istri kita, mertua kita tetap tidak membatalkan wudhu kita. Mertua kita tidak ada mantan mertua. Kalau istri bisa jadi mantan, kalau dicerai jadi mantan. Tapi kalau mertua tidak ada mantan, walaupun istri sudah meninggal ataupun sudah cerai, tetap sama mertua kita harus baik, ya, tidak membatalkan. Nah, yang ketiga, ini yang pertama, yang kedua adalah orang tua secara jasad kita, secara badan kita. Sementara yang ketiga adalah guru kita, dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru pesantren, guru ngaji, semuanya adalah memposisikan diri sebagai orang tua kita. Biasa disebut oleh orang Jakarta, sebutnya adalah orang tua spiritual, orang tua secara jiwa kita, yang ngasih pelajaran pada kita, yang ngajar kita gitu. Itu artinya karena badan kita itu, diri kita itu manusia, manus itu artinya jiwa kalau nggak salah, iya artinya raga kalau nggak salah. Manusia itu terdiri dari 2 kata. Jadi kalau seseorang disebut manusia, itu badannya ada, jiwanya ada. Kalau badannya ada, jiwanya nggak ada, namanya mayat. Badannya ada tapi nggak ada nyawanya, mayat, bangkai. Jiwanya ada tapi nggak ada badannya, ya setan. Ada nyawanya, ada apa namanya makhluknya tapi nggak ada badannya, nggak kelihatan, ya setan namanya. Jadi ya, kalau namanya manusia itu ada badannya, ada jiwanya, ada jiwa, ada raganya.
Kalau ada jiwanya saja namanya setan, kalau ada badannya saja namanya bangke. Jadi harus ada jiwa dan raga. Nah, orang tua jiwa kita adalah guru. Semua guru kita dari kita masih TK dulu, walaupun kita sekarang jadi profesor, jadi dokter kita saat ini misalkan, tetap begitu ketemu guru TK kita waktu kita masih kecil, walaupun dia baru sarjana S1 misalkan, atau bahkan dia tamat SMA misalkan terus jadi guru TK, tetap walaupun kita dokter, kita ketemu dia harus salaman, cium tangan. Itu orang tua jiwa kita. Itu yang membuat ilmu kita jadi manfaat adalah kita ta'zimil ilmi wa ahli, menghormati, menghargai ilmu dan menghargai ahlinya ilmu, itu gurunya. Nah, terus manfaat yang berikutnya, orang yang menghargai ilmu dan menghargai gurunya, di antaranya lagi adalah hendaklah kita berbuat baik kepada guru kita di antaranya. Apa sebabnya? Karena dengan sebab berbuat baik itu akan menyebabkan anak kita menjadi orang hebat. Ya, kita punya anak nih, pesantren di satu tempat misalkan. Nah, maka gurunya anak kita ini kita harus hormati. Gurunya anak kita ini kita harus menghargai. Apa sebabnya? Agar senantiasa anak kita menjadi orang hebat. Fa illam yakun ibnuhu aliman, kalau anak kita enggak menjadi orang hebat, katanya yakunu hafidu aliman, maka cucunya nanti akan jadi orang hebat. Gampangnya kita sama guru kita atau gurunya anak kita haruslah berbuat baik agar senantiasa kita atau anak kita atau cucu kita ke sana akan menjadi orang baik gitu.